Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Puji serta syukur bagi Tuhan kalau pagi ini kita masih diberi napas kehidupan dan kita boleh melakukan aktivitas kita setiap hari. Tetapi sebelum melakukan aktivitas kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Renungan pagi ini, karena itu marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, puji serta syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan disapa oleh firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yohanes 9 ayat 4. Yohanes 9 ayat 4, beginilah firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita sering mendengar ungkapan bahasa Batak yang mengatakan parhaseyang tikim bicentiur dope ari. Pergunakanlah waktumu selagi masih siang hari. Ungkapan ini menunjukkan perlunya menggunakan waktu sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Orang yang tidak memperdulikan waktu akan selalu ketinggalan dan sering disebut dengan si gurbakulu atau pemalas. Dalam dunia kerja juga, orang yang tidak memperdulikan waktu, yang suka menyia-nyiakan waktu, dia akan sulit untuk memperoleh jabatan di atasnya. Hal itu juga lah yang dinyatakan Yesus dalam renungan kita pada hari ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bekerja sebaiknya dilakukan selagi masih ada waktu. Jangan ditunda sampai malam ketika tidak bisa lagi bekerja. Pernyataan Yesus ini adalah merupakan jawaban atas pertanyaan murid-muridnya ketika mereka bertemu dengan orang buta sejak lahir. Pada saat itu, para murid Yesus bertanya kepadanya, siapakah yang bersalah, orang tuanya ataukah orang buta tersebut? Yesus menjawab, mereka tidak penting siapa yang salah, namun pekerjaan untuk menyembuhkan yang paling utama. Melakukan kebaikan tidaklah terbatas pada motif atau latar belakang, tetapi keterlaksanaan pekerjaan itulah yang terpenting. Penyembuhan orang buta itu oleh Yesus menunjukkan kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sebagai pengikut Yesus Kristus, melalui nas ini, kita diharapkan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Karena waktu sangatlah terbatas. Melakukan kebaikan tidak mengharapkan pujian dan penghormatan,
tetapi kita melakukannya adalah supaya kerajaan Allah dapat dilihat oleh orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Hal ini jugalah yang mendorong kita melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus, sudahkah kita menjadi pembawa kesembuhan di tengah-tengah orang yang kesakitan? Sudahkah kita menjadi pembawa kabar sukacita bagi orang-orang yang sedang berduka? Atau jangan-jangan justru kita yang menjadi pembawa penyakit? Jangan-jangan justru kita yang membawa kesedihan kepada orang-orang di sekitar kita karena perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik? Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengajak kita, mengajarkan kepada kita, selagi masih ada waktu, marilah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang baik seperti teladan yang diberikan Yesus kepada kita. Yesus mengatakan, selagi ada waktu, marilah berbuat yang baik, marilah melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, agar Tuhan semakin dimuliakan melalui pekerjaan-pekerjaan kita, agar Tuhan semakin dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, selagi masih ada waktu, marilah menjadi berkat, marilah berbuat yang terbaik di hadapan Tuhan, seperti yang ditunjukkan oleh Yesus bagi kita sebagai teladan kita. Amin. Kita kembali lagi berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kembali kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kami telah disapa oleh firman-Mu. Karena itu Bapa di surga, ajarilah kami untuk selalu melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Ajarilah kami agar dapat bekerja di dalam ajaran Yesus Tuhan kami, melakukan apa yang Engkau kehendaki seperti yang Yesus lakukan sebagai teladan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami persembahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin.